Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kesehatan selalu menyertai kita ya. Hari ini kita membahas perubahan sosial lanjutan materi sebelumnya. Materi yang akan saya bahas pada hari ini adalah kita akan membahas tentang faktor pendorong perubahan sosial, faktor penghambat perubahan sosial, dan agen perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat terjadi akibat adanya faktor pendorong. Cepat atau lambatnya perubahan sosial pada suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor pendorong tersebut. Adapun faktor pendorong perubahan sosial sebagai berikut. 1. Sikap mudah menerima hal-hal baru. Sikap terbuka terhadap hal-hal baru dan mengedepankan sikap selektif ketika menerima hal-hal baru dapat mendorong perubahan sosial. Dengan sikap terbuka, berarti Anda mendorong diri sendiri untuk mengambil informasi dan belajar mengenai hal-hal yang baru. Dalam perkembangannya, sikap selektif dalam menerima hal-hal baru akan mendorong masyarakat melakukan perubahan sosial dengan mempertahankan budayanya. Contohnya pada gambar 1, kita lihat seorang anak yang sedang belajar dengan menggunakan alat teknologi modern, yaitu teknologi laptop. Yang kedua adalah kita melihat seorang mahasiswa yang berteman dengan masyarakat mahasiswa yang dari kebangsaan negara lain. Itu menggambarkan sikap terbuka terhadap hal-hal yang baru. 2. Orientasi pada masa depan. Orientasi pada masa depan menunjukkan manusia memikirkan kehidupan mereka pada waktu yang akan datang. Orientasi pada masa depan mendorong individu memiliki sikap optimis dan selalu berpikir positif dalam menghadapi kehidupannya. Sikap optimis menjadikan individu percaya bahwa esok dirinya mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menghasilkan karya yang lebih baik. 3. Kontak dengan kebudayaan lain. Kontak dengan kebudayaan lain menunjukkan terjadinya hubungan sosial antar masyarakat. Hubungan sosial dengan masyarakat lain dapat menyebarkan unsur kebudayaan. Proses perubahan atau penyebaran kebudayaan dari satu individu atau kelompok ke individu kelompok lain itu disebut dengan difusi. 4. Sikap menghargai karya orang lain. Menghargai karya orang lain dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan. Pemberian penghargaan atau apresiasi dapat mendorong seseorang menciptakan penemuan baru atau melakukan suatu gerakan sosial yang mampu menciptakan perubahan sosial ke arah positif. Dengan demikian, menghargai karya orang lain akan mendorong individu atau kelompok mengupayakan terjadinya perubahan sosial yang mampu membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih baik. 5. Penduduk yang heterogen. Daerah perkotaan biasanya menjadi pusat pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat pedesaan tertarik pindah ke perkotaan untuk menempuh pendidikan dan mencari pekerjaan. Dengan demikian, penduduk kota semakin heterogen dan semakin beragam kebudayaannya. Penduduk yang heterogen dapat mendorong perubahan sosial. 6. Majunya sistem pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Melalui pendidikan, seseorang dapat mewariskan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran,
pelatihan, serta penelitian. Melalui upaya tersebut, peserta didik dilatih menemukan pengetahuan baru dan didorong berpikir kritis. Sekarang kita akan bahas tentang faktor penghambat perubahan sosial. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan merupakan faktor penting dalam perubahan sosial. Apabila perkembangan ilmu pengetahuan terlambat, perubahan sosial pun terhambat. Terhambatnya perkembangan ilmu pengetahuan disebabkan oleh terisolasinya suatu daerah, praktik penjajahan, dan perbudakan. Terisolasinya suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut sulit dijangkau, sehingga masyarakatnya sulit terpengaruh oleh kebudayaan lain, terutama pendidikan. 2. Kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Kurangnya interaksi dengan masyarakat lain dapat menyebabkan kurangnya informasi mengenai hasil kebudayaan serta peradaban masyarakat lain. Kondisi ini terjadi karena mereka terisolasi secara geografis ataupun kultural. Isolasi secara geografis terjadi karena masyarakat bertempat tinggal di daerah terpencil. Perkembangan peradaban masyarakat tersebut cenderung terhambat karena terisolasi secara geografis. Mereka pun sulit memperoleh informasi dari masyarakat luar. Sementara itu, isolasi secara kultural biasanya terjadi karena masyarakat tidak menerima kebudayaan atau peradaban dari masyarakat lain. Kondisi tersebutlah menyebabkan proses perubahan sosial dalam masyarakat terhambat. 3. Adat dan kebiasaan yang sulit diubah. Adat dan kebiasaan suatu masyarakat cenderung dipegang teguh oleh anggotanya dan memiliki daya pengikat. Adat dalam masyarakat biasanya berisi pola-pola perilaku yang diyakini diterima oleh masyarakat dan bersifat kekal. Adat dan kebiasaan yang sulit diubah mengakibatkan pola pikir dan perilaku masyarakat sulit diubah. Masyarakat akan sulit diajak berpikir terbuka dan positif mengenai hal-hal yang baru, terutama tentang hasil kebudayaan dari masyarakat lain. 4. Sikap tradisional masyarakat. Sikap tradisional suatu masyarakat merujuk pada sikap mengagung-agungkan kepercayaan yang sudah diajarkan nenek moyang sehingga dianggap sebuah kebenaran mutlak dan tidak dapat diubah. Biasanya, masyarakat yang masih mengagungkan tradisi-tradisi masa lampau tergolong kaum konservatif. Kaum konservatif merupakan golongan masyarakat yang tidak menghendaki perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka beranggapan apabila mengubah nilai-nilai yang telah diajarkan nenek moyang dapat menyebabkan malapetaka. Adapun orang-orang yang melakukan perubahan akan dianggap melakukan penyimpangan terhadap nilai dan norma sosial. 6. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Ideologis merupakan cara pandang masyarakat terhadap suatu hal. Ideologis suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh nilai, norma, dan agama yang dianutnya. Mereka akan memandang hal-hal baru dengan menggunakan ideologinya. Menurut Nanang Martono, setiap upaya mengubah masyarakat terkadang bertentangan dengan ideologi yang telah dianut. Apabila hal-hal baru tersebut dianggap tidak sesuai ideologi, mereka akan menolak meskipun hal-hal baru bermanfaat bagi kehidupan mereka. Sekarang kita akan bahas tentang agen perubahan sosial atau dalam bahasa Inggrisnya agent of change. Agen perubahan sosial merupakan orang atau pihak yang mempelopori, merencanakan, dan melaksanakan perubahan sosial. Menurut Rogers and Shoemaker, agen perubahan sosial adalah petugas profesional yang mempengaruhi putusan inovasi para anggota masyarakat
sesuai arah perubahan yang diinginkan. Contoh agen perubahan sosial ini adalah para pemimpin yang mempunyai pemikiran yang maju, tenaga pendidik atau guru, masyarakat pendatang dengan budaya-budaya baru yang dia bawa, penemu teknologi baru, dan sebagainya. Sekian dulu materi kita hari ini dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.